Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit trik mengenai bagaimana cara menulis soal dengan menggunakan snipping tool ya. Oke, snipping tool itu sendiri itu berfungsi untuk screenshot, dan snipping tool juga sudah tersedia di Windows ya, mulai dari Windows Vista sampai dengan sekarang Windows yang terbaru ya. Oke, langsung saja. Next. Nah, sebelum menulis soal, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu menuliskan sistematika penulisan soalnya itu sendiri ya. Nah, di sini ini kalian bisa bebas untuk menuliskan sistematika soal. Nah, di sini saya hanya akan membagikan contoh saja untuk sistematika penulisan soal yang ini terdiri dari 4 bagian ya. Bagian 1 identitas soal, bagian kedua yaitu soal pilihan ganda, bagian ketiga soal isian singkat, dan bagian keempat yaitu soal uraian. Oke, langsung saja ya kita praktek biar gak pusing, biar lebih paham. Oke, kita end aja dulu. Nah, selanjutnya kita masuk di Google Chrome. Di Google Chrome ini ada di sebelah pojok kanan atas ada tanda ini ya, titik sebanyak 92, kita klik di sini. Nah, Google Formulir itu adanya di Google Drive. Kita klik Google Drive. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk ke akun Google-nya, sudah saya masukkan di laptop ini. Jadi, kalau kalian belum masuk, jadi masukkan dulu akunnya ya. Masuk dulu ke akun Google, nanti ada perintahnya. Oke, kita klik di sini. Klik baru. Oke. Kita pilih Google Formulir, formulir kosong. Oke. Ini sudah tampil ya. Nah, di sini kita terlebih dahulu ini hapus dulu ya. Nah, saya bilang tadi bahwa di awal kita di sini kita bagi menjadi 4 bagian soal ini ya. Nah, di sini 4 bagian itu ini kan baru 1 bagian ya, kita tambah lagi bagiannya dengan klik tanda apa ini? Ya, tanda kurang lebih sama dengan ya. Di sini ada keterangannya tambah bagiannya. Kita klik di sini ya. 1, 2, berarti udah 2 ya. 3. Oke, klik lagi 4. Oke. Nah, tadi identitas soal ya, bagian pertama itu identitas soal. Nah, identitas soal ini kita tulis nama sekolah dulu ya. Misalkan SD Negeri Pasir, lagi huruf besar semua ya. Negeri Pasir Angin. Oke. Deskripsi formulirnya kita judul setelah nama sekolah, lanjut ke judul soal. Misalkan penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran. Oke, saya kosongkan di sini mata pelajarannya karena saya akan mengambil mata pelajaran yang acak ya. Oke, sudah ya di sini ya. Nah, di sini sudah. Nah, di bagian 1 ini kita tambahkan pertanyaan. Nah, kita tambahkan pertanyaan, tapi bukan pertanyaan ke soal ya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, di sini ada tanda plus. Kita klik di sini ya, tanda plus. Oke, di sini ada tanda plus. Kita tanyakan nama siswanya ya. Berarti di sini kita tulis nama lengkap. Oke. Nah, nama lengkap di sini kita pilih jawaban untuk isiannya itu jawaban singkat ya. Kita klik di sini wajib diisi. Oke. Ini langkah pertama sudah selesai. Pertama kita menulis sistematika soal dulu ya. Langkah kedua yaitu kita menulis bagian kedua judul. Nah, perintah soalnya itu tadi di bagian awal, pilihlah jawaban yang paling
tepat. Oke. Nah, ini untuk nanti ya, untuk menambahkan pertanyaan nanti kita di dulu. Yang penting kita buat sistematikanya dulu ya. Ini untuk soal isian singkat. Oke. Untuk perintah soalnya jawablah pertanyaan. Oke. Sorry. Isilah titik di bawah ini. Oke ya. Ini untuk perintah soal ya. Nah, untuk soal uraian tadi ya, perintah soalnya jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke ya. Nah, sebelum menuliskan soal, kita setting dulu si Google Formulir ini ke mode soal atau mode kuis. Nah, caranya gimana? Oke, di sini caranya ada setelan tanda roda bergerigi, kita klik di sini. Nah, di sini ada 3 menu ya. Di setelan ini ada umum, ada presentasi. Nah, biasanya saya kalau menu umum ini saya lewat saja ya. Nah, untuk presentasi biasanya saya di sini ada 3, ada centang yang sudah otomatis. Nah, di sini saya tambahkan tampilkan status progres ya. Nah, baru kita ke menu quiz. Nah, menu quiz ini mode soal ya. Jadi kita klik di sini, nyalakan mode kuisnya. Oke. Rilis nilai. Nah, opsi kuisnya di sini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi si anak bisa melihat nilai mereka setelah mereka selesai dan mengirim soalnya ya. Nah, responden atau siswa dapat melihat. Nah, di sini ada 3 pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Nah, lebih baik jawaban yang benar kita hapus centangnya ya, biar anak tidak bisa melihat jawaban yang benar. Oke, klik di sini, simpan. Nah, oke. Sekarang kita sudah siap menulis soal kita menggunakan snipping tool. Nah, snipping tool itu apa sih? Nah, ini ya. Nah, snipping tool itu tadi saya bilang alat untuk screenshot gambar dan sudah tersedia di Windows. Jadi kita nggak perlu repot lagi menginstal aplikasi yang lain ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Nah, di taskbar biasanya ada menu pencarian ya. Silakan kalian di taskbar kalian klikkan snipping tool ya. Oke, Oke, di sini ada muncul snipping tool ya. Nah, ini biar memudahkan dalam pengoperasian, lebih baik si snipping tool ini kita kita pin di taskbar kita ya. Bisa diklik kanan di sininya. Nah, di sini kalau di sini karena saya sudah di pin to taskbar, jadi di sini unpin ya. Kalau belum di pin, nah di sini nanti bacaannya pin to taskbar. Nah, oke ya. Paham ya, bisa dimengerti. Oke, kita lanjut saja. Nah, misalkan ini nama lengkap sudah ya, kita lanjut ke soal pilihan ganda. Nah, ini screenshot gambar ini, nah misalkan kita bisa gunakan kalau kita malas ketik ya. Malas ketik soal dan ya lagi malas lah pokoknya untuk ketik soal ya. Bisa kita gunakan dari hard copy soal. Kalau hard copy kita perlu foto dulu si soalnya dan kita masukkan ke laptop kita ya. Dan terus ada lagi bisa kita gunakan untuk soft copy. Untuk soft copy bisa bisa kita langsung dibuka di screenshot pakai snipping tool, atau kita ngambil soal dari internet ya. Nah, di sini saya mengambil soal dari internet ya. Boleh, kita langsung saja kita klik di sini, kita tulis contoh soal misal ya. Soal kelas 6 SD. Oke. Nah, di sini saya masuk ke blog Ruang Guru. Blog ruangguru.com. Kita klik gambar, di sini ada contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal ya.
Nah, di sini oke, kita langsung saja kita di sini masuk udah contoh soal di sini. Oke, sudah masuk ke contoh soal. Di sini ada beberapa blog yang bisa kita ambil rujukan sebagai soal. Nah, untuk lebih cepatnya saya klik di sini gambar ya. Gambar saja, kita menu gambar, kita klik contoh soal misalkan yang mana ya. Oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada nomor 1 ya. Oke, kita klik snipping tool. Nah, kita klik snipping tool. Oke, belum muncul. Nah, ini udah ya. Ini menu snipping tool. Oke, kita klik new di sini ya. Oke, nah di sini di bagian soal, di sini saya akan screenshot dari Oke, saya crop nomor 2 aja ya, biar lebih enggak ini. Enggak saya tulis, enggak saya screenshot nomornya ya. Nah, di sini kita klik. Oke. Sini sudah ya. Sudah, soalnya sudah ada. Nah, kita save. Contoh soal misalkan. Contoh soal 1. Kita klik save di sini ya. Ini kita close aja ya. Nah, di sini kita masukkan. Ini bagian kedua ini adalah soal PG. Kita klik dulu di sini, nanti akan muncul menu ini di bawah ya. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk di sini kita nggak usah menulis pertanyaan, kita cukup klik di sini ada gambar galeri ya, gambar semacam galeri. Kita klik di sini. Oke, nah di sini ada menu disisipkan gambar ini ada berbagai menu, ada unggah, ada mulai dari kamera, melalui URL, melalui foto, melalui Google Drive atau melalui Google penelusuran gambar. Oke, kita klik di sini aja unggah ya. Kita klik cari. Nah, kita tadi disimpan di download ya. Di picture. Nah, ini contoh soal 1. Ini udah masuk, kita klik ini, kita open. Kita tunggu. Oke, sebentar. Nah, gambarnya udah mulai masuk ya. Nah, di sini ya. Di sini ini cropnya kurang sempurna ya, masih ada ini nih. Nanti bisa diedit lah. Oke. Gambar di samping menunjukkan pengamalan Pancasila pertama, kedua, atau ketiga. Nah, di sini di opsi jawaban kita nggak usah menulis lagi jawaban ini ya. Kita cukup pilihkan aja A besar ya, B, C, D, terserah mau A besar, mau huruf kapital pilihannya atau mau huruf kecil. Nah, karena tadi kita sudah mengklik menu quiz, menyalakan menu quiz, maka di sini akan tampil, nah di sini akan tampil kunci jawaban dan poin. Oke, di sini kita klik dulu, di sini juga ada wajib diisi ya. Ini klik di sini wajib diisi. Nanti kalau nggak diklik, nanti kalau kelewat anak-anak kasihan ya. Oke, untuk kunci jawaban, misalkan jawabannya adalah A, kerukunan ketuhanan yang Maha Esa ya, kerukunan berumat beragama. Oke, jawabannya A. Ini untuk soal pilihan ganda ya. Nah, poinnya karena di sini saya akan membuat 3 contoh soal saja, yaitu PG1, isian 1, dan esai 1 ya, atau soal uraian. Nah, maka total poinnya saya jumlahkan misalkan 100 ya. 100 dibagi 3 itu kurang lebih 30. Berarti untuk soal PG poinnya 30, soal isian poinnya 30, dan soal uraian poinnya 40. Berarti di sini kita klik tingkat 30. Oke, udah beres ya. Poin sudah ada, dan terus kunci jawaban juga sudah ada. Kita klik selesai. Sudah terbuat sudah selesai untuk satu soal. Nah, nanti ini nggak akan tampil jawaban ini ya. Nah, selanjutnya
kita akan menulis di bagian 3 ini istilah titik-titik di bawah ini. Berarti ini adalah perintah soal untuk soal isian singkat ya. Kita klik di sini biar muncul menu ini, kita tambahkan pertanyaan. Oke, seperti biasa kita cari lagi soalnya ya. Oke, di sini misalkan saya ambil contoh soal matematika ya. Kita klik lagi sini ping tool. Oke, kita klik new lagi di sini. Oke, di sini nggak usah di crop ya nomornya ya. Boleh juga kalau mau di crop juga boleh, biar nggak pusing dari nomor ya. Cuma nanti ketika diacak soalnya nanti kelihatan nomornya ya. Lebih baik kalau mau diacak soal nggak usah pakai nomor soalnya. Ini kita crop di sini ya. Kita ambil sini. Oke. Udah ada ya. Kita set contoh soal 3. Contoh soal 2. Kita klik save. Oke, kita close aja sini ping toolnya. Kita balik lagi ke Google Formulir. Oke. Seperti biasa kita klik yang gambar galeri ini, kita klik. Nah, kita klik di menu unggah, kita cari gambarnya. Nah, ini contoh soal 2 tadi ya. Oke, klik. Nah, kita tunggu ya. Oke, nah udah masuk soalnya. Nah, ini soalnya sudah masuk ya. Nah, ini kenapa kecil? Karena gambarnya kurang jelas ya. Nanti kalau kalian bikin sendiri, nanti lebih baik pilih gambar yang diperbesar atau gambar yang jelas gambarnya. Nah, di sini untuk opsi jawabannya, tadi ya. Nah, karena ini adalah bukan pilihan ganda, maka kita klik di sini jawaban singkat. Jangan dipilih pilihan ganda, kita pilih jawaban singkat. Oke. Kita lihat, kita balik lagi ke soal yang tadi ya, untuk melihat jawabannya. Di sini jawabannya itu 744 ya. Oke, kita balik lagi ke Google Formulir. Nah, untuk kunci ini kita klik dulu, ya. Kita klik dulu wajib diisinya. Nah, untuk kunci jawabannya tadi adalah 744. 744. Atau kalau misalkan seperti saya, kebetulan saya mengajar di SD, kadang-kadang anak-anak itu jawabannya variatif ya. Misalkan selain angka, anak-anak juga bisa menjawab dengan kalimat. Misalkan 7 4 misalkan. Itu boleh juga di sini opsi jawabannya. Terus ada 704 atau 744. Ini contoh opsi jawaban. Ini khusus untuk anak SD ya. Ini kemungkinan jawaban yang timbul dari anak. Tapi kalau untuk SMP sama SMA mungkin nggak perlu ya. Ini hanya saya sebagai cover saja. Nah, di sini kita klik selesai ya. Oke, kita klik selesai. Nah, ini jawabannya udah terlihat ya. Di sini ini jawaban dan ini pertanyaannya. Oke. Nah, kita klik di sini ya. Nah, ini untuk soal poinnya masih 0 di sini ya. Kita klik lagi di kunci jawaban. Tadi kita poinnya 30 ya. Oke, 30 poin. Udah selesai ya. Kita klik selesai. Oke. Soal isian singkat sudah selesai dibuat. Nah, selanjutnya itu soal uraian atau soal esai gitu ya. Kita cari dulu soalnya seperti tadi ya. Nah, untuk soal uraian ini saya sarankan untuk kalau misalkan mengajar di SD itu alangkah lebih baik ditinjau secara manual ya, ditinjau lagi secara manual baru kita nilai ya.
Setelah ditinjau secara manual baru boleh kita nilai. Oke, kita ambil contoh soal di sini, misal ini ya. Ini kita klik perbesar soalnya biar jelas ya. Oh sorry, jadi kemana-mana ini. Astagfirullahaladzim. Oke, kembali lagi. Buka gambar di tab baru. Nah, ini sudah ada contoh soalnya ya. Kita klik snipping tool. Selanjutnya kita klik new. Nah, di sini ya. Kita klik ini. Ini bisa jadikan contoh soal. Oke, kita klik di sini. Kita contoh soal 3 ya. Oke, klik save. Oke, kita balik ini close aja. Kita close aja ini juga. Langsung ke Google Formulir kita kembali. Kita di sini tambahkan pertanyaannya untuk bagian 4 itu ya. Oke, kita klik seperti biasa gambar galeri ini ya. Logo galeri, kita klik diunggah, kita klik cari lagi. Contoh soal 3. Nah, misalkan panen ayah 25 ton, 16 kuintal jagung. Hasil total panen ayah adalah titik-titik. Nah, ini soalnya juga jawaban singkat ya. Misalkan jadi, oke, kita klik wajib diisinya dulu, sorry ya. Kita klik wajib diisinya, terus klik kunci jawabannya. Poinnya tadi kesepakatan kita adalah 40 ya. Hasil panen ayah 2,5 ton padi, 16 kuintal jagung, dan 154 kg kedelai. Hasil total panen ayah adalah titik-titik. Nah, misalkan jawabannya kita tetap di sini, oke ya. Tetap, walaupun ini soal uraian, kita tetap ya pilihan jawabannya kita jawaban singkat. Jawaban singkat ya, pilihan jawabannya ya. Oke, kita klik di sini. Kita tuliskan misal ini ya, 3 ton. Misal 3 ton. Oke, terserah ini nanti soalnya mau ini saya jawabannya ngacak aja ya, ngasal aja. Atau misalkan 3 ton misal. Oke, ini kemungkinan jawaban dari anak, atau cukup jawab 3 saja, atau jawabannya 3 saja. Nah, ini berbagai kemungkinan jawaban dari anak. Nah, ini nah nanti tadi kenapa saya bilang harus ditinjau ulang jawabannya, nanti takutnya Bapak Ibu guru sekalian ingin melihat proses dari jawabannya, bukan hasil dari jawabannya ya. Atau mungkin kalau dalam soal yang lain selain matematika, mungkin ada beberapa kalimat yang harus yang merupakan kata kunci dari jawaban tersebut ya. Nah, dia harus ditinjau ulang. Oke, ini udah selesai, klik selesai. Oke, kalau mau tadi saya bilang harus ditinjau ulang ya untuk soal esai. Nah, kita bisa men-setting ya. Di sini klik di sini setelan, kita kembali lagi ke setelan. Nah, untuk setelan kuisnya, nah untuk opsi untuk rilis nilai, nah kita jangan klik yang paling atas di sini, tapi klik yang ini yang bawah nanti setelah peninjauan manual. Jadi rilis nilainya nggak langsung setelah anak beres mengikuti ujian tersebut, tapi nanti rilis nilai akan keluar setelah ditinjau ulang secara manual ya. Itu kita klik di sini aja. Oke, kita simpan. Nah, ini untuk soal membuat soal, ini langkah-langkah membuat soal dengan snipping tool udah beres ya. Nah, kalau misalkan mau sebelum kita
kasih ke anak, langkah lebih baik. Oh ini ya, sorry ya, dia minta alamat email, gak usah, kalau mau juga nggak apa-apa ya. Kita klik di sini. Nah di menu umum ya, klik di sini ya, nanti juga akan hilang. Simpan. Oke, nah di sini untuk alamat emailnya dia udah hilang ya. Oke, di sini cara membuat soal dengan snipping tool udah selesai. Nah, coba sekarang kita sebelum di-share ke anak-anak linknya, kita lihat dulu di sini. Perhatiin jauh, kita coba dulu ya. Oke, nama lengkap misalkan angin. Berikutnya, ini progres ya, halaman 1 dari 4. Angin, nama lengkapnya. Oke, jawabannya misalkan gambar di samping ini, jawabannya misalkan saya B. Misalkan klik berikutnya, nah ini jawabannya misalkan 743. Oke, jawabannya 3. Kita kirim ya. Nah, tanggapan Anda telah direkam ya. Jadi si anak di sini nggak bisa langsung melihat nilai, tapi kalau misalkan tadi diklik di pengaturan soalnya itu rilis nilainya setelah pengiriman, maka di sini akan tampil nilainya ya. Oke, begitu saja untuk bagaimana trik menggunakan trik membuat soal dengan menggunakan snipping tool ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.